Irashaimase. Guys, gue ada kedatangan barang nih dari negeri Sakura, yaitu Jepang. Dan sekalian juga temenin gue nih, gue lagi unboxing barangnya juga. Kita buka ya bareng-bareng. Jadi gue beli barang dari Jepang dan gue menunggu sekitar 2 mingguan untuk datang ke sini, bener-bener nyampe ke rumah. Dan dalam kurun waktu 2 minggu sebetulnya cepet. Kenapa? Karena ini kan dari Jepang dan juga terutama dari luar negeri ya, yang paling penting itu lumayan lama. Jepang tuh lumayan jauh juga kan, bisa dari Indonesia. Kalau shipping sih harusnya 9 jam ke Indonesia mah cepet ya. Cuman karena ada SOP-nya, ada pengiriman lokalnya juga, itu juga memakan waktu yang tidak sebentar. Paling lama gue waktu itu pernah import barang dari Jepang tuh sekitar 1 bulan 1 minggu, artinya 5 minggu ya di situ. Dan di sini gue cuman nunggu dalam waktu 2 minggu, itu terhitung cepet banget. Nah ini kita buka nih isinya apa. Karena gue incer barang ini tuh udah lama, tapi pas kebetulan dapat dan akhirnya ini dia barangnya, yaitu manual book versi W124. Nah ini gue mau buka nih lebih detail lagi dari manual booknya ini. Ini gue dapat manual booknya itu full set, jadi semuanya dapat. Bahkan sebetulnya isinya yang nggak terlalu penting juga gue dapatkan, karena yang paling unik sebetulnya faktornya ada di sellernya sendiri. Sellernya tuh dia nggak butuh barang ini sebetulnya. Padahal mah kalau buat beberapa orang kayak gue gitu ya butuh sih yang kayak gini-gini. Terutama kan manual book itu kan penting ya untuk kita ngelihat yang namanya detail-detail apa yang ada di manual book itu tersendiri. Bisa jadi pedoman lah istilahnya. Nah di sini isinya tuh nggak cuma manual book aja. Nanti gue sepil satu-satu. Tapi kita di sini ngelihat dulu aja nih gambarannya kayak gimana ya. Kalian bisa lihat manual book versi W124 versi Jepang. Kalian bisa lihat lah di situ tuh ada banyak banget. Dan gue lumayan struggling juga ya ngebukanya karena ini bener-bener kompleks kalau dilihat tuh. Nah ini akhirnya udah gue buka. Nah kalian bisa lihat yang paling depan itu ada battery. Oke, kertasnya jatuh tadi. Terus itu ada service network in Japan, itu atau jaringan dealer ya yang ada di Jepang. Dan itu sleeve ya, nggak tahu tuh fungsinya buat apa. Nah itu ada tempomat atau yang dinamakan cruise control yang ada di W124. Terus tadi beberapa kelewatan ya itu, atau ada radio, terus sama ada, nah ini aircon. Nah ini manual booknya nih, ada lumayan banyak ya sebetulnya. Nah yang satu lagi itu posisinya yang kelipet itu adalah service record dari mobilnya itu sendiri. Tapi sayangnya nanti kita cek ya, karena service recordnya setelah gue cek tuh nggak banyak sih. Nah ini yang paling penting, tasnya, bagnya ini loh. Kita mulai dari bagian paling pertama, yang paling luar, yaitu bag atau tasnya. Tasnya ini berwarna merah tua dan gue suka banget sama desainnya juga, sangat ergonomis. Kalian bisa lihat juga, gue juga naruh beberapa lembaran dokumen di luar manual booknya ya, di sini di luar tas manual booknya. Nah kita langsung buka aja. Dan ini juga bahannya kulit, bukan bahan kulit sintetis juga, karena aromanya berasa beda di situ, autentik. Nah kita buka dulu nih isi yang paling pertama yang ada di dalam. Nah yang baru mau gue ambil, nah itu tuh kelihatannya service record tapi dalam bentuk lembaran. Gue pun juga nggak tahu, had no idea juga apa aja tuh angka-angka yang di situ. Tapi yang pastinya di situ ada spesifikasi dari mobil tersendiri. Jadi ini manual book itu bekas dari Mercy 230 TE. Nah di situ tuh juga ada VIN numbernya juga sebetulnya. Kalian kalau mau ngecek, dicek aja itu. Mobilnya juga udah di scrap juga dari sellernya bilang. Nah kita ambil lagi yang ada di dalam. Nah ini dia manual booknya. Hampir mirip-mirip sih sebetulnya sama manual book yang ada di Indonesia. Bedanya dia itu pakai bahasa Jepang, itu aja bedanya. Sama ini manual book yang versi Wagon. Nah kalau kalian tadi udah nyadar dari TE, ini yang versi Wagon ya. Di situ untuk spesifikasi 230 TE, 300 TE sama 300 TE Formatic. Nah, itu dia interiornya. Itu tadi kalau kalian lihat ada untuk varian left hand drive sama right hand drive ya. Untuk mesin tadi ada juga yang mesin M102 tuh tadi tuh, yang mesin 4 silindernya. Itu cruise control, tempomat. Nah, ini
Yang pastinya di sini isinya lengkap banget ya. Kalau kalian mau nyari guidance itu pasti lengkap banget. Sangat sangat penting dari perannya ini. Cuman karena gue pakai yang sedan, jadi beberapa fitur nggak akan kepake karena ini kan beberapa faktor ya buat lucu-lucuan aja ya. Karena kan ini udah dapet yang versi wagon, tapi ini juga berguna buat yang versi sedan juga. Gue yakin sama-sama ada gunanya. Kalau wagon kan pasti lebih punya banyak equipment daripada yang sedan. Nah ini dia halaman yang terpenting. Ini halaman ini biasanya dibutuhkan oleh para mekanik. Jadi ini untuk cocok-cocokan nih untuk pilihan dari olinya. Tuh kalian bisa lihat ya di situ. Kalau kalian mau di pause dulu aja, barangkali kalian butuh untuk referensi ya. Yang pastinya di sini ada banyak banget. Nah itu ada ilustrasinya, versi wagonnya kayak gitu. Dan setelah gue lihat tuh tadi ini yang versi list chrome, bukan yang list becak lagi. Artinya dulu 230 TE X pemiliknya ini udah versi yang terbaru ya dia. Udah bukan yang awal-awal banget yang pakai list becak, tapi udah pakai list chrome. Nah ini ada yang kecil itu yang tipis sama yang tebel. Nah kalau yang tebel ini nih namanya Service Network in Japan, yang artinya ini adalah jaringan service Mercedes-Benz yang ada di Jepang sana. Ini lengkap semuanya, bener-bener selengkap itu loh. Dari segala prefektur ada lengkap semua. Yang paling pertama tuh dari prefektur Hokkaido. Nah, kalian bisa lihat ya di sini lengkap banget jaringan dealernya. Dan sebetulnya kalau sekarang harusnya udah nggak terlalu dibutuhkan sih, mengingat kan sekarang udah digitalisasi. Tapi gue yakin karena Jepang juga masih menyukai hal seperti ini, gue rasa masih disisain sih harusnya ya pakai buku-buku kayak gini. Tapi gue yakin bukunya bisa lebih tebel lagi, karena ini buku segini udah lumayan tebel loh sebetulnya. Gimana jaringan dealer di tahun 2025 ya? Ada banyak banget di sini tuh. Ini sebetulnya kalau buat secara umum sih nggak dibutuhin, cuman kalau buat gue penting-penting aja karena lucu aja kalau punya bukunya lengkap. Lanjut, ini bagian untuk pengaturan air conditioningnya. Entah kenapa ada, tapi yang pastinya ini juga unik sih karena split ya, terpisah sama manual booknya tuh. Nah itu bukan bagian dari kertasnya sih harusnya karena nggak kelihatan sobek. Nah itu kalian tuh bisa ngatur nyari manual book kecil itu khusus versi untuk air conditioning aja tadi tuh. Sekarang kita lanjut di bagian service recordnya. Ini buku service mobilnya nih aslinya. Emang ukurannya gede sih daripada back manual booknya atau tas manual booknya. Jadinya mau nggak mau ditekuk, sebetulnya sayang sih. Tapi udah dari pemilik sebelumnya kayak begitu ya, gua rasa ya udahlah ditekuk aja. Oh ya itu juga ada logo Mercedes dan itu tuh kecetak loh, tuh kalian bisa lihat tuh tercetak. Jadi ini punya kertas kualitasnya yang bagus banget. Sayangnya pas gue mau balikin ke posisi awal udah nggak bisa. Nah ini ya servisnya tuh kayak begini dia kalau yang Mercedes-Benz versi Jepang tuh. Gue lihat tuh cuman ada service record di angka 10.000, habis itu udah nggak ada lagi. Kelihatannya emang mobil jarang dipakai ya kelihatannya tuh, atau udah nggak pernah lagi di service di tempat authorized dealernya kelihatannya. Nah ini ada ilustrasinya juga banyak ya di sini. Ada guidance yang dibutuhkan. Ya karena pakai bahasa Jepang jadi ekstra belajar lagi. Nah itu ada checkbox segala di situ. Gue nggak tahu sih kalau yang versi Indonesianya kayak gimana. Kalau untuk terkhusus untuk buku service recordnya kayak begini ya. Oh ini bener-bener high quality nih dari kertasnya tersendiri. Kita close, kita lanjut di bagian yang lain. Untuk bagian yang dalam udah selesai semua. Nah kalau udah selesai, kita lanjut explore yang ada di bagian belakang. Nah itu dia yang di luar. Nah ini gue sempat bilang sleeve kayak gitu ya. Jadi ini kelihatannya buat naro kayak kertas-kertas kecil. Nah itu yang kalian sempat lihat kan yang paling depan itu pas baru datang itu kan paling depan
yaitu kertas baterai. Gue masukin taruh situ, nanti rencana tuh buat naruh service record ke depannya untuk yang service di Indonesia, gue taruh di situ. Nah itu juga di belakang tuh ada tulisan Yanase, jadi ini asli dari Mercedes-Benz Yanase ya. Nah lalu kita lanjut di bagian sini, ini adalah manual book untuk radio pabrikan bawaan. Jadi ini radio pabrikan untuk Mercedes-Benz Japanese market. Beberapa ada yang dapat, tapi beberapa ada yang asli Mercedes-Benz. Ini ada 2 manual booknya, satunya yang bahasa Inggris, satunya yang bahasa Jepang. Radionya sendiri dari Matsushita. Gue mau buka dulu nih yang versi bahasa Inggrisnya. Nah untuk versi bahasa Inggrisnya nih kayak begini ya dia. Dan untuk desain tabnya atau radionya juga kayak begini. Simple tapi gue suka sih sebetulnya. Karena kan memang radio tahun 90-an ya. Fit atau cocok sama mobil tersendiri yang sama-sama tahun 90. Nah kenapa mereka pakai radio yang bawaan dari sananya, maksudnya dari Jepang ya, atau Matsushita contohnya di sini, karena menyesuaikan frekuensi radio yang ada di negaranya. Karena kan frekuensi radio di Jepang tuh kan nggak banyak ya, nggak kayak di beberapa negara yang lainnya. Mungkin kalau Eropa kan pasti lebih banyak ya, atau Amerika ataupun Indonesia gitu. Nah selanjutnya di sini gue mau ngambil tag tempomat atau cruise control. Nih, gue ambil dulu di sini. Nah, ini dia. Ini adalah tag cruise control tempomat untuk W124. Sayangnya karena W124 ini enggak ada cruise control, jadinya buat pajangan aja udah di tas manual booknya ini. Nah, ini yang warna hijau ini tuh sebetulnya gue juga nggak tahu apa, tapi pas kebetulan ada match sama nomor serinya itu, yang gue rasa nomor serinya ini nih terhubung sama manual booknya ini tuh, karena sesuai dengan angkanya. Cuman gue nggak tahu ini apa, kayak mungkin warranty cardnya kali ya fungsinya tuh. Dan ini dia, kita sudah di bagian terakhir ya. Dan gue harap mudah-mudahan kalian suka nih sama bedah manual booknya ini. Dan kalau kalian menyukai video ini, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar kalian semua bisa nonton konten yang related seperti ini atau berkaitan dengan semua ini. Sebagai kalian semua yang barangkali pencinta mobil Eropa atau terkhususnya pada Mercy, kalian bisa melihat semua kalau di sini melihat eksplorasi perbedaan manual book versi Indonesia dan juga versi Jepang. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang punya W124, ke kerabat kalian, atau mungkin orang tua kalian yang punya atau yang suka. Kalian bisa share ke mereka agar video ini bisa bermanfaat bagi mereka semua. Barangkali bisa naikin mood booster kan buat mereka-mereka ini yang suka mobil, atau mungkin aja bisa ke pacar kalian barangkali kan. Oke, itu saja. Dan terakhir, gue sangat mengapresiasi kalian semua yang sudah menonton video gue dari awal sampai akhir. Sangat gue apresiasi. Dan sampai jumpa di lain waktu. Thank you.